welcome to tutorial AutoCAD Basic to Intermediate. Di video tutorial kali ini, aku bakal jelasin gimana caranya membuat garis. Membuat garis itu caranya ada beberapa macam ya guys. Tapi yang paling sering dan yang paling umum dipakai itu di AutoCAD yaitu line sama polyline. Nah, untuk membuat line, kita bisa ketik L, enter. Kemudian kita klik nih di layarnya, terus kita bikin objeknya apa gitu. Nah, di sini aku contohin dulu objeknya asal aja dulu ya. Kemudian untuk mengakhiri perintahnya, kita bisa tekan escape. Oke. Selanjutnya ada yang namanya polyline. Nah, untuk polyline perintahnya kita masukin PL, enter. Kemudian di sini kita klik juga di layar. Lalu kita buat objeknya. Nah, sekilas line sama polyline ini terlihat agak sama gitu ya caranya, terus penggunaannya, tapi ternyata mereka itu berbeda. Nah, apa sih bedanya line sama polyline? Jadi kalau line itu ketika kita klik objek yang kita bikin, dia itu garisnya berpisah kayak gini. Ini tuh jadi beberapa garis gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, jadi 4 garis. Sementara kalau polyline, kita klik objeknya, dia itu udah jadi satu kesatuan. Nah, ini garisnya itu udah nyatu gitu, jadi bergabung. Itu bedanya line sama polyline. Untuk selanjutnya, ada juga penggambaran garis, cara membuat garis menggunakan spline. Nah, spline ini adalah membuat garis dengan sudut lengkung. Kita coba ya. Untuk caranya sendiri, bisa kita ketik SPL, enter, kemudian kita klik di layar, kita buat dulu objeknya kayak gini misalnya. Nah, untuk mengakhiri perintah, bedanya line sama polyline sama spline, untuk mengakhiri perintahnya ini kita nggak bisa tekan escape. Jadi kalau kita tekan escape, dia hilang. Nah, sekarang berarti untuk mengakhiri perintahnya itu harus menggunakan enter. Coba ya, kita coba dulu SPL, enter, kemudian kita buat dulu objeknya. Nah, untuk mengakhiri perintahnya kita tekan enter. Nah, kayak gini. Nah, ini ada sudut lengkungnya. Nah, kalau spline ini biasanya dipakai untuk kalau di penggambaran jalan sih biasanya ini tuh dipakai untuk membuat batas galian dan batas timbunan. Jadi kan kalau menggunakan spline ini kelihatannya kayak lebih smooth gitu bentuknya. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya cara membuat garis ada yang namanya 3D polyline. Untuk 3D polyline sendiri caranya dengan memasukkan perintah 3D poly, enter. Kemudian kita bisa buat objeknya. Untuk mengakhiri perintahnya kita bisa tekan escape. Nah, untuk 3D polyline sendiri bedanya sama polyline atau line. Di sini kalau kita lihat di bagian properties, dia itu ada yang namanya vertex Z. Jadi vertex Z ini fungsinya untuk menambah ketinggian atau elevasi. Jadi kalau 3D polyline ini biasanya kalau untuk penggambaran jalan digunain untuk penggambaran kontur ya, garis kontur. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang propertiesnya belum keluar, kita bisa ketik MO, enter, untuk memunculkan properties. Di sini juga udah otomatis ya di properties ini keterangannya kalau dia itu garisnya apa, ini 3D polyline. Coba kita klik yang spline. Ini juga udah otomatis ya, spline, yang ini polyline, terus yang ini line. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bakal bikin garis lurus
garis lurus 90 derajat atau 180 derajat ataupun 270 derajat. Nah, sekarang caranya kita bisa pakai polyline atau line. Kita contohnya di sini pakai polyline aja ya. Nah, aku mau bikin garis lurus. Kan kalau misalkan kita kira-kira gini, aduh takutnya misalnya di sini klik. Ini kan nggak lurus ya, masih agak miring gitu. Nah, supaya langsung lurus tuh gimana ya? Nah, caranya kita bisa nyalain ortho mode di sini di bawah. Atau bisa kita ketik F8. Nah, di sini kita nyalain. Nah, kita buat objeknya. Nah, ini kan udah otomatis ya lurus. 0 derajat, 270 derajat, ataupun 180 derajat. Jadi nggak akan miring-miring gitu loh. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya lagi, di sini kita akan coba bikin garis menggunakan sudut. Nah, untuk menggunakan sudut ini, kita bisa ambil contohnya pakai polyline atau line. Kita ketik PL, kemudian kita klik di layar. Ini ortonya kita matiin dulu. Nah, terus kita bisa klik nih di komen. Jadi, seperti di video aku yang sebelumnya, aku udah jelasin kita itu harus selalu membaca yang namanya komen. Jadi, di sini kita masukin nih, mau sudut berapa. Caranya, kita masukin shift kurang dari, nah ini. Terus kita masukin sudut yang kita mau pakai. Misalnya 20 derajat. Enter. Nah, ini tuh kemiringan 20 derajat nih. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, ini contohnya garis menggunakan kemiringan 20 derajat. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa bikin garis pakai jarak. Contohnya, kita bisa pakai polyline, enter. Kemudian kita klik nih, bikin garis. Coba bikin garis lurus menggunakan jarak 2000. Kita langsung aja. Tadi kan L, enter, terus kita bikin garisnya lurus, terus kemudian masukin ukurannya. Misalnya 2000 tadi, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah contoh garis dengan panjang 2000. Nah, buat mastiin ini benar nggak ya 2000, kita bisa cek di properties. Di sini di bagian length. Nah, di bagian length-nya ini udah ada nih jaraknya 2000 gitu. Sekarang kita cobain contoh membuat garis menggunakan sudut dan jarak. Di sini cobain kita coba bikin garis menggunakan 20 derajat dengan jarak 5000. Oke, kita cobain ya. Kita ketik PL, enter. Kemudian kita klik di layar. Ortonya matiin dulu ya. Kemudian di sini kita masukin dulu sudutnya kurang dari 20 derajat. Tadi kan contohnya 20 derajat. Nah, ini kemiringan 20 derajat, terus jaraknya. Kita masukin jaraknya 5000. Enter. Nah, ini untuk mengakhiri perintah kita tekan escape. Nah, ini adalah garis dengan kemiringan 20 derajat dengan panjang 5000. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan garis, ada yang namanya X-line. X-line ini atau yang biasa disebut garis bantu ya. Nah, kita bisa masukin perintahnya dengan cara ketik XL, enter. Nah, di sini kalau kita klik nih, misalnya, tadi kan XL, enter, terus kita klik di sini nih, terus ngikutin kemiringan ini. Nah, ini garis bantunya nih, yang panjang ini. Di keterangannya juga ada ya, ini X-line. Jadi X-line ini tuh nggak panjangnya ini, dari ujung ke ujung tuh nggak terhingga gitu. Jadi panjang banget, namanya juga kan garis bantu ya. Nah, ini untuk yang kalau misalkan kita mau objeknya tuh bukan yang lurus gitu, bukan yang 90 derajat atau 180 derajat. Kita bisa ketik XL, terus klik objeknya,
terus ikutin bentuknya gitu. Nah, kita juga bisa membuat XL dengan bidang horizontal atau vertikal dengan cara ketik XL, enter. Kemudian kita di sini tekan V, enter. Nah, ini garis bantu dengan bidang vertikal. Selanjutnya lagi ada yang namanya XL menggunakan bidang horizontal. Kita bisa tekan XL, enter. Kemudian tekan H, enter. Nah, ini garis X-line menggunakan bidang horizontal. Menurut aku, XL ini lumayan cukup membantu untuk penggambaran, untuk proses penggambaran di AutoCAD ya. Mungkin untuk pengenalan garis dan cara membuat garis cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.